Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat Allah kita masih berkesempatan untuk beribadah. Salat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang berbahagia, kita ulang dulu kaji awak. Petang awak membahas tentang menyembelih. Itu harus berdasarkan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berikut pembahasan awak wasanihima. Nang kedua dari syarat menyembelih. Itu kaji. Wasanihuma kaunuhu makulan. Syarat nang kedua dari hal-hal yang awak perhatikan dalam awak menyembelih, yaitu hewan yang disembelih itu adalah kaunuhu makulan, hewan yang dagingnya halal untuk dimakan. Itu nak ada biar. Kalau nak ada biar daging yang halal makan, mengarang abi-abi je waktu awak abi-abi hari awak. Jadi disebutkan di dalam penjelasannya, syarahnya dalam kitabku, wa'lam annal fuqaha afradu bayanal maquli minal hayawanatil bariyah wal bahariyah wa ghairil maqul. Jadi para fuqaha ahli fikih itu menyebutkan satu persatu terkait dengan hewan-hewan daratan dan lautan yang akan makan. Jadi dijaleh mana soal jenis hewan nan halal atau tidak halal kita makan. Sebab itu adalah persoalan yang akan masuk ke dalam paru awak. Nah, kalau masuk ke dalam paru awak sesuatu awak jadi ada di dalam syarah ni disebutkan faqad warada fil khabar. Ya, jadi disebutkan di dalam hadis, ayyulah min nabata min haram fannaru aula biha. Aku disebutnya ayyulah min, apapun bentuk daging yang tumbuh yang masuk min haram, sumbernya adalah dari haram, fannaru aula biha, maka narakulah tampe. Jadi para ahli fikih itu menyebutkan jenis bentuk nama-nama atau jenis hewan, baik itu hewan daratan maupun hewan yang berada di dalam laut, karena penting. Kalau sesuatu yang awak makan masuk ke dalam paru awak, kalau sumbernya adalah dari haram, nan haram ko tampiknya adalah neraka. Jadi banyak ulama awak berhati-hati kepada soal yang dimakan. Membeli ayam di pasar. Rague jenis hewannya atau sembelihannya? Makanya perlu dari peternakan melatih atau MUI
Biasanya ada tuh, kamu pernah diundang deh orang peternakan, pedagang-pedagang hewan, pedagang-pedagangan betul. Ya hewan, pedagang-pedagang yang ada ternak di pasar itu dilatih, diedukasi. Itu adalah terkait dengan sesuatu yang akan dimakan oleh umat muslim, itu akan dipengaruhi dengan cara menyembelih. Dia dilatih bu ya. Nah bu dulu tuh ketika masih aktif di MUI mungkin 10 tahun lampau itu pernah bagi materi ke pedagang-pedagang itu diundang oleh orang peternakan. Mungkin masih ada tuh. Tapi cuma persoalan yang dikhawatirkan dinamis, apakah mereka itu memang benar melakukan atau tidak. Maka perlu sidak dari peternakan dan MUI memastikan itu supaya yang dimakan oleh umat muslim itu adalah benar. Kalau yang merokok menabih sepanjangnya lagi membaca bismillah ada masalah. Bukan soal merokok tapi ini baca nama Allah tidak. Ya. Diingatkan. Selama kok memang ada pelatihan dari MUI itu kah apa kerjasama dengan dinas memang ada pelatihan untuk memotong hewan. Ya. Dengan Islami. Ya. Ambo sendiri pernah diundang jadi narasumbernya. Jadi itu mengko kecian dia kano tahu ambo. Nah, jadi itu adalah sesuatu yang wak makan, ya wak pastikan bahwa yang wak makan tadi adalah halal. Halalnya itu sendiri tergantung lo bekok kepada sembelihan. Nah, kini yang kedua syaratnya, nang kadi sembelih ko hewannya halal dimakan dagingnya. Kok dagingnya lain? Di dapur babi itu dan jual babi itu dah halal dah ada. Nah, jadi di dalam hadis kok ada penjelasan mau masuk ke dalam syarah. Kalau mau yang hafal dan mau hadis itu adalah kullu manabata. Kalau siko ayulah min. Beda kullu ma. Kalau siko ayulah min. Ayu itu berbagai bentuk daging lahmin. Kalau mau yang hafal sebelumnya itu kullu ma, semua barang nabata minal haram. Kalau siko nabata min haram, sesuatu yang tumbuh, yang berasal, yang sumbernya mungkin hewannya yang haram, atau cara mendapatkan sesuatu yang wak makan tu, wak bali makanan tu adalah dari haram juga, fanaru aula biha, tampe itu narako tu. Pokoknya kalau di sikoko hadisnya ayulah min. Karena kajiwa mungkin daging-dagingnya kan, semua daging yang dagingnya itu adalah haram, maka narko tempe. Kalau distribusinya mungkin tuh dan hadis yang muafat tadi kuluma, semua barang yang bersumber dari haram. Apa aja nih cara mendapatnya haram itu balian atau makanan, maka itu dianggap haram. Kalau yang dapatnya haram berarti tampenya adalah narako. Nah tuh, jadi banyak keluhan-keluhan, ada juga keluhan-keluhan orang tua soal masalah anak tak cerdas, utak banu. Itu memang ada korelasinya dengan apa yang dikonsumsi oleh anak. Mungkin dari jenis, termasuk dari proses mendapatkan makanan itu. Dan itu sering juga menjelaskan cerita Idris, ayah dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dalam usia 7 sampai 9 tahun itu hafal dengan Al-Quran 30 juz. Ditelusuri kenapa dia bisa menghafal, dabitnya kuat, daya ingatnya kuat. Salah satu variabelnya itu adalah dari makanan. Hati-hati mana waktu kadang-kadang itulah
ada sumber penghasilan awak mukhalatah kola baca campur. Mangko petani-petani yang bekerja di sawah, dan prosesnya tuh jalan itu. Nah, itu. Jadi yang Idrisku sendiri kan ceritanya tuh, ketika beliau melewati suatu sungai, kok cerita lambodangan, tapi ada yang membaca asli mana, ada pernah membaca kesamaannya seperti itu narasinya. Nah, lewat berjalan kiranya menyisiri sungai, bahasa awaknya banda, tengah banda belakang Surabaya. Hari paneh awak awih, kiranya nampak ampalam manyui. Kok ampalam lah namanya, kok jambu lah namanya, jenis buah-buahan. Anyui dari banda tu dari teh. Dan biar macam lihat kok awih ampalam nampak anyui wah. Dan biar makan tak kena balik. Oh, iko nak punya awak dah. Alun halal lai. Punya orang, si orang punya lu tahu lai. Tapi nyolah tak makan. Bata makannya ada bambiak di dalam banda itu tadi. Tapi nak jalan punya, siapa punya? Beliau berusaha untuk mencari. Mencari tahu kalau barang kau jatuh dari banda. Tapi barangkali mungkin batang kayu tapi banda. Kan ada batang kayu manjorok kano ke banda. Diselusuri, ayo dong. Ditamuilah pemiliknya. Telusuri, oh pak kau punya. Tanya pak, apa punya ampalam kau atau kuini kau atau jambu kau? Yo. Mungkin ada jatuh ampalam apa kau ke banda. Tunyui ambo di bawah nampak ambo awih. Membiak. Kinilah masuk ke dalam parui ambo. Sabulia pinta jo karanda sesuatu na ambo makan ko. Ayo bahalalan epak. Ko kapa agiah lah namoy. Ko kambo bali lah namoy. Itu menjadi halal milik orang lain beralih ke pemilikannya. Kalau nyogian kawak telah punya awak lah itu. Lah do transaksi. Atau wak bali punyanya tu menjadi punya awak lah. Berarti piti awak bagi yang terjadi akad transaksinya. Betul. Kalau dulu kan istilahnya barter banda komoditi dengan komoditi. Ambo punya ampalam, apa punya pisang, tukar. Kan itu model transaksi tradisional dulu, barter atau uang dengan komoditi. Awak punya uang, hanya punya produk, hanya punya barang. Awak beli, pitio lagi kenyo, barangnya lagi yang kawak. Itu terjadi pemindahan hak karena ada jual beli. Itu model. Kalau kini kan tak sedar uang dan komoditi lah, dong komoditi dengan ada namanya uang, komoditi, uang. Ada kini orang jual beli uangnya lah. Lalu kemudian nampak kau tadi Jawa kau dalam cerita oh, nak mau bodoh je. Apa kata dia? Barang kau yuk kecewaan juga. Itu tak makan. Diminta izin kayaknya. Biarlah kamu pak indak. Kamu bali pak barajo pak juan indak. Murahnya tak. Murahnya apa? Mahal nak bisa dibeli, murahnya nak bisa diminta. Balai. Hibah enggak lah kamu indak. Sarakah enggak nak indak. Itu bahaya. Tu baca ro lepak supaya nalah tamakan ko halal. Kece karajur lu jombo je. Iyalah dapat sekali isi. Jadi dapat disuruh bakarajur lu sekian bulan. Demi cie buah. Mutu kurini. Karajur, sudah karajur. Pak labio kata pak kalau jomo pak adek nanti makanan sang ini kau nyasa kuih lah tu makannya alun selesai dah lah je yang kalau jatuh dulu yang kedua je lain alai iaitu menjadi istri suami dari anak
Tapi anak boko ndak batelingo, ndak bamatu, ndak baidong, ndak buncuang, ndak batangan, ndak bakaki. Nah, nak sapi buru dong. Dia sabuye anak botu indak batelingo, ndak bamatu, ndak buncuang, ndak baidong, ndak batangan, ndak bakaki. Apa bentuk itu? Itu bule yang tidak ada bakaki, tidak ada batangan ya. Bentuk godok je. Aba kira-kira awak laki-laki tak bayang dah. Aba bantu itu. Dulu mencelik orang nak takatu dah. Nak ada telingo, nak baidong, nak bermuncung, banyak kau makan kan, banyak kau mencelik kan. Tapi demi sebuah buah-buahan yang tak makan kau tadi, siap datanglah ke rumah. Bayi mekeh-keh ke rumah, mekeh-keh sampai mana? Ya habis tu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dua. Keluar anak kali. Keluar anak gadi kata ni. Kira nak gadi dia ajak kira. Cik maaf nak bertelingo, cik nak bermata, cik nak berduang, nak bermuncuang. Tapi nak ada bermuncuang, pak nak ada berduang, nak ada bermata. Muncuang nak ada mengecek, nak ada elok. Telingo nak ada mencalik, nak ada elok. Telingo nak ada menangan, nak ada elok. Elok je baca Quran. Yang baik-baik itu. Jadi laki-laki yang baik mendapat istri yang baik, menjadi keluarga yang baik. Betapa protektifnya inyo soal makanan, mencari makanan untuk memastikan yang berada dalam perut itu halal. Ikulah nambare tantangan awak. Makanlah, kata Allah Ta'ala, makanlah sesuatu yang halal, lagi halalan thayyibah. Jadi yang halal, yang baik. Termasuk jo daging nan akan wak makan. Kok kaji daging tadi gua. Nana lain kaji soal daging. Hewan nan awak bantai. Kok bahasa awak nak dabiah do bantai. Hewan nan awak dabiah atau awak bantai itu tadi, pembantai itu kan agak kasar pembantai. Yang akan wak sembelih itu adalah halal dagingnya dimakan. Jangan sampai nak halal. Aduh ayat di dalam nas anuku kan huriman alaikumul maitah, diharapkan atasmu memakan bangkai. Jangan sampai nak bangkai lo makan. Nah, jadi yang keduanya syaratnya tu hewan yang akan disembelih itu adalah yang halal dagingnya. Wa huwa minal hayawanil bari. Ya, salah satunya adalah menyembelih hewan-hewan darat. Ada hewan-hewan darat. Apa tuh hewan darat? Pertama al-an'am. Al-an'am hewan ternak. Ada dua suri al-an'am. Berarti hewan ternak yang halal dimakan. Ada suri Al-Baqarah, ada suri Al-An'am. Namun suri saja ada penyebutan soal hewan ternak, soal hewan-hewan yang halal dimakan. Berarti itu menunjukkan soal makanan daging secara kesehatan itu kan punya kandungan protein yang besar, tinggi. Maka dibahas mana untuk menjadikan anak-anak wak sehat, ya para lulu asupan gizi, para lulu makanan yang berprotein. Maka kini kecil orang kesehatan supaya anak wak jangan sampai stunting. Jadi kini kau lagi pemerintah lagi gencarnya untuk mengurangi angka stunting. Stunting itu anak tingkat pertumbuhan badannya tidak seimbang dengan penambahan usianya. Umur tambah gadangnya, tapi badannya tambah kene. Kecil orang kerdil. Ya maaf lah, bukan kerdil, tapi itulah anunya teorinya. Ada yang mengatakan bahwa itu ada kaitannya dengan kualitas makanan. Wallahu a'lam lah.
Awak kau makan awak boleh coba dah aja pesantren. Yang dulu pengaruh menurunkan kesehatan itu kecerdasan anak itu adalah pengaruh dengan makanan, kualitas makanan. Adu al-an'am. Nah, mangkoe berkorban itu daging itu dibagi lo ke orang-orang yang jarang makan daging. Kalau awak waktu kene dulu awak makan daging, makan sambal, kan beli banyak-banyak ada. Sekali setahun makan daging sekali 2 tahun, ayo cero gaji je. Itulah doa. Lah tengkak lah kampung mati lam tende sawan ayam kau dua dah pial. Ada kuat. Awak sakit abo akan makan ayam tu lain. Awak sakit daging dah makan lama-lama. Nak dah lama-lama dimakan dah. Itu potret kehidupan awak dulu. Ayalah kok talu memang dari ayam yang awak punya nama Bali kok jarang. Jadi kalau awak itu mungkin pengalaman awak ketik angka perputaran uang dalam mungkin tahu ada bangsa itu orang kayu itu kok buta aja penting kan. Angka perputaran uang tu rendah. Kalau di kini kok orang lah sejahtera. Ambon pek tu bagi pek tu bagilah do sesetik detik. Dulu anak-anak menangis dek kanon angka dimakan dado. Kini anak-anak menangis disuruh makan. Kajak-kajak itu itu. Itu beda. Jadi memang kehidupan kau selalu berubah, selalu terjadi perputaran, perubahan perilaku. Orang dulu mainnya tu main sembalakon, beyeye, patuk lele. Kini mainnya lagi boleh, ladu rumah sekarang. Ketahanan fisiknya berbeda. Tak sehat lainnya lah di rumah, kemudian secara pergaulan sosial, kemudian secara pertumbuhan fisik. Engkau akan banyak disuruh belajar. Berarti awak bicara tentang al-an'am, bicara tentang makanan, berarti awak para lulu belajar tentang ilmu gizi. Jadi kalau mengaji itu banyak pendekatan ilmu yang harus awak kuasai. Karena di situ ada orang berkuliah sekian tu jadi ada bagian dokter bagian ada yang bagian makanan gizi ko macam ahli gizi. Awak kini lah disebut di dalam kitab. Berarti awak dalam kitab lah belajar sesuatu daging yang berasal dari hewan darat yang halal daging. Salah satunya adalah al-an'am, hewan ternak. Hewan ternak tu masuk untuk atau an'am, ibil, bakar, ghanam. Ada ibil, untuk, bakar, lembu, jawi, ghanam, kambing. Iko dan dia no kau dikurbankan iko kau. An'am kau dan banyak jenis karena dagingnya iko yang punya nilai protein yang tinggi. An'am, ibil untu di Makkah ada untu tu. Dia awak ada nonton untu tu. Awak banyak dia suka bakar, jawi, lembu lah maksudnya. Alai, ghanam, kambing, kabau. Makan kabau je lah dengan kabau bakar. Kabau kalau dulu kan ada bantai adai, bantai di nagari. Ya kabau tu rasue waktu ambo kene-kene tu ninya mama seorang sa kapula suku satu keluarga monggo tu baranggo. Jadi seikuah kabau bara jumlah onggo 10 onggo je. Bagi-bagi tu kaum-kaum kok. Jadi adalah pola kerjasamanya. Harganya di kampung dibandingkan dengan harga di pasar per kilonya tentu rendah. Di pasar mungkin berapa daging sekilo tu orang ini. 5 balik kau 120 120 120 mungkin dia ke kampung tapi ada satu piti 20,000 tu nilai perbedaan tu luar biasa.
Nah, nilai kebersamaan itu aduh antrian tuh rame-rame mencalian. Nah, nilai kebersamaan, kegotong royongan. Dia tentu mereka dusanaan 10 asana kayu sana mama. Nama saya langsung jauh anu sekali. Itu nilai sosial yang dibangun dulu. Kini lah nak dua leh. Rayo tu jo misalnya bantai tu sehari sebelum rayo tu, dah. Contoh rayo di Selasa, hari Senin lah bantai tu. Tapi sayangnya tekat tu lo, aduh lah rayo sekali. Orang bantainya lah langsung batabas we. Kemudian ada lain, wal khailu kudo, daging kudo tu halal. Dia awak jarang makan ada, angge di dare. Iya itulah awak lah. Dulu Rasul pernah deh seratnya kasar. Dagingnya mandi. Daging mandi. Kemudian angge. Suah makan tu anu ada tu. Angge udah deh. Badai kakak kambiang lah. Kambiang. Ya, makanya hahalan kalau kudu kan jarang orang mau kurbannya kudu ya. Berarti kan nado kan? Itu nado bukan jarang nado karena memang ya itu tadi terkait dengan kualitas daging yang tadi. Ciri kan? Oh iya. Di dalam-dalam itu ya. Itu ada orang awak le dosa doa itu bisa dijual aja sadoe. Daging mana ya? Awak kan sadoe ku kan lengkap sedih, langsung sedih laku sedih. Aduh je dah bisa dijual sedih. Kalau orang kan fokus ke daging, ya daging aja li. Awak di dalam-dalam Wa baqaru wahsyid. Aduh lu sapi liar ke bisa masuk lah tu. Bahasa bui mana sapi liar. Wahimar, himarku artinya keledai. Kan keledai. Itu halalnya tuh. Wazabiin. Orang jarang jo keledai. Jarang. Kedelai je ter keledai. Kemudian saya berikutnya wahimar zabiyun ko kijang. Rusa. Dia. Tapi kan tu rata-rata tu di hutan yang lawe. Kalau nak di kantor patiko kijang ruso. Beda tu. Beda. Kalau ruso tu nya batang, buat depan. Kalau yang apa? Kijang nenek. Ketek tapi larinya kencang. Kalau orang baburu kan tapi ya namanya kijang tu enggak adunan. Tapi dan ditembak-tembak orang di hutan tu kijang itu nak dimakannya kan? Tapi baca rohnya tu. Orang baburu tu tembak kan tapi itulah pakai bismillah. Itu maka petang ada mengaji mungkin ibu nanti bo atau mengaji ibu nanti bo. Yo kalau anu tu menembak itu baca bismillah menembaknya panahan Jadi kalau tembakan mulia, menembaknya tu nak mulia pakai peluru logam. Kalau yo pakai itu
Artinya harus dipastikan bahwa ada nama hayat mustaqar, istiqrar, masih ada bernapas, dikaja capek, sudah kau masih hidup, langsung awak sembelih. Tapi kalau seandainya ini barang liar, ini ada namanya hayat mustaqarrah tuh, itu nak kaji awak petang, sampai ke soal peluru kaji awak. Kalau peluru masuk kini itu dibuat dari logam yang dibakar. Kalau seandainya ditembak langsung mati barang deh. Kalau dulu pelurunya itu adalah dari tanah, karet, peluru itu melumpuhkan. Ditembak langsung tercelapak atau kalau tapi dia masih ada hayatun mustaqirah. Masih ada masih hidupnya macam caguik ya lain. Masih ada napasnya masih terbuka aja matoi gitu. Tak. Kalau yang ahli, kalau yang pakai peluru logam tadi, kalau ahli cuma nembak buang contohnya, nah tembak tuh sayok tap je, berarti kan mati tu. Silahkan saya beli sudah tu. Makanya bagi orang pemanah, bagi orang ahli tembak, ketika menembak tu macam bismillah. Maka dia ajar orang tukang tembak sudah sembarang nembak Urama enggak, tetapnya pakai bismillah nih. Dalam buru babi. Itu lain loh kaji itu. Kok kaji pemburunya adalah pemburu hewan yang tujuannya adalah untuk makan. Kalau tidak pakai bismillah tidak boleh ya. Itu yang lain dia. Pakai bismillah. Dia janjian jual lah kawan ya, kalau seandainya masih ada nyawa ditembak lalu kemudian wak sembelih atas nama Allah. Apa sebut pakai bismillah. Zabiyin kijang wal khayli. Jadi iko menyebutkan kijang ko halal lil ijma' ala hilli aklihi. Itu berdasarkan ijma' ulama. Jadi kijang ko tadi dianggap Oh kijang dah bisa ada biar dong. Itu kijang udah bisa berjalan. Jadi dah biar lah tu lain. Yang terkait dengan dengan himar kau tadi, keledai. Qala li'annahu sallallahu alaihi wasallam qala fi tsani kulu milahmihi wa akli min. Kata Nabi, boleh makanlah dari dagingnya dan makanlah darinya. Dan timpala. Sepanjangnya sejenis, yang liarnya masuk tu. Ya, sejenis bisa masuk. Awak napa dua kepala tu? Awak belajar biologi nak apa-apa nama hewan tu. Lah. Kemudian dam'in iko termasuk segala yang ko nendak nendak liar atau cuci lihat di kamus ya dab'in iko adalah semacam serigala tapi taringnya tidak begitu kuat sehingga dianggap tidak bertaring. Atau jenis itu. Dab'in ko adalah sejenis serigala yang taringnya tidak kuat sehingga dianggap tidak punya taring. Apa nih nonton dulu ada kawan hobi nonton hewan-hewan ku di TV TV luar negeri tu. Tasya
Anjing hutan. Ya sejenis serigala, tapi tidak punya taringnya, tidak karih dah. Taringnya tuh samu lah dianggap tidak bataring. Kalau serigala tuh sejenis anjing gitu. Sejenis anjing. Kok sejenis serigala bukan sejenis anjing? Nah, mungkin perlu tambahlah carilah bahan-bahan hewan. Udah identik dengan anjing. Nah, soalnya serigala tuh iyalah anjing. Iya pakainya pakai taring tuh. Anjing yang di Serigala pakai taring. serigala tuh. Hah? Anjing herder itu tuh dari serigala yang dikawin-kawinkan. Jadilah herder itu dari serigala. Jadi serigala tuh mah jadi anjing tuh. Yo, dari koko. Ya, tuh. Ya pokoknya ya ada sejenisnya dengan domah namanya dabuin itu di dalam kamusnya tu disebutkan sejenis serigala. Ini ko adalah sejenis serigala, ya, tapi bukan serigala. Bukan serigala. Kemudian wadabun. Dabun ko biawak. Biawak halal. Biawak gurun. Kalau biawak anu komodo baru ada. Kalau biawak binatang, kalau bulu dia tumbuh-tumbuhan. Itu kan Khalid bin Walid makan itu. Dan biawak nanti gurun tu ya. Kau banyak kau nampak lu. Disebutkan sih kau sesungguhnya itu dimakan atas makannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biawak dan disebutkan tadi dabun lah. Namun bahasa Arabnya lah dabun. Artinya karena sesungguhnya dabun dimakan ateh makannya Nabi dan tidak makan Nabi ada perlu katakan haram. Katanya tidak, tetapi tiada di bumi. Karena sesungguhnya dab ini tidak makan, dia tidak minum air seperti barang ketahui. Biawak yang tidak minum air dah. Ada begitu. Ada dua dewa lah. Kemudian Arnabun ko adalah Arnabun ko adalah kelinci. Kelinci halal. Sa'labun. Kelinci halal, kancil, sa'labun ko sa'labah. Jadi sa'labun ko kan ada nama sahabat sa'labah. Sa'labun itu arti kancil. Sejenis kelinci, sejenis kelinci. Nah, kancil, arnabun, sa'labun, arnabun adalah kelinci, sa'labun adalah kancil. Sanjabun itu adalah tupai. Tupai itu halal. Coba lihat dong dalam penjelasannya. Sanjabun sesungguhnya orang Arab, dia adalah termasuk hewan atas had marid diambil dari dagingnya. Diambil dagingnya. Disebut dua jenis, ada dari sa'alab Turki. Dan ala berikutnya, setiap burung yang memakan biji-bijian.
Setiap burung yang makan biji-bijian itu adalah termasuk sesuatu yang halal. Yang tidak halal itu, yang haram, wak tambah setelah nindaan. Nah, ninda itu adalah asad. Asadku adalah singo. Singo itu adalah tiada daging yang halal dimakan. Atau daging singo jadi dia makan lo tu lain. Nah, itu sejenisnya lah. Asad nama itu. Asad itu adalah singo. Alai, kardon ko karo. Karo, yang daging baru lo makan. Badabiah lo baru tu kau, itu memakan lo daging tu dah beli. Kardun, karo, dili'annahu zunab, hayawan zakir syarul fahmi sabul. Disabuya di sini karo ko adalah isyabahul insan. Karo ko diserupui manusia, bentuk-bentuk manusia. Disabuya penjelasan dia. Fi ghalibi halatihi, pada kebiasaan perilakunya. Jadi ada baru ko sabu perilaku aja manusia. Karo. Fa'inahu yatahu. Baru ko nya galaknya. Dia misalnya mau mukul-mukul, bisa membuat sesuatu yo kayak manusia pokoknya dilarang tuh. Ya baru itu karo saja dia baru itu saya karo itu. Sabanso. Kemudian adalah burung elang. Burung elang pakai cakar. Sakrun itu burung elang yang punya cakar nano itu tidak halal dagingnya. Haram. Jadi intinya di sikoko adalah cakarnya lebih berbeda burung burung elang ko dengan ayam. Ayam kan tumpul itu jadi. Elang tu tajam panjang mencekam bakal lu barangnya. Ayam ada tema nempel tu bertahan. Kemudian taus burung merah. Burung merah. Dah halal daging tu dah. Taus, jadi burung taus. Namanya kau harus apa bahasa Arab nama-nama burung taus. Taus tu burung merah. Kalkun. Selain burung hantu celai, bumin, doratin, burung hantu, burung meco, burung hantu, burung hantu tu nak halal lo daging tu. Kemudian burung menco, baca lihat di kamus burung menco ko tadi adalah burung yang suaranya ancak, merdu dan kulit indah. Jadi dagingnya nak no tu dah. Masuk tu suara warna ancak, kulit apa le, bantu warna-warni Jadi nak kasado nak kena makan dagingnya dah. Begitu pula gharabu aswad, burung gagak yang hitam dan burung gagak kelabu. Bangau tu sejenis itik ada tu. Sejenis apa kira bangau tu? Sejenisnya angsa. Ya, sesawan yang tinggi itu. Di sikoko yang haram itu, tidak halal dagingnya. Yang sejenis burungnya tadi,
sakrun, burung merah kita tahu, burung elang, alang, burung merah, burung betet. Tuh betet. Cari di Google loh. Sejenis burung betet dah. Betet di kamus burung betet. Oh, burung betet kok, burung jinak betet Jawa. Kayaknya berwarna-warna. Betet biasa adalah sejenis burung anggota suku Bayan ditemukan dari kaki pegunungan Himalaya hingga Indonesia. Jenis ini paling tersebar luas. Iko berarti burungnya adalah burung berwarna-warni. Berarti samojo yang mencua tuh yang suarohi lah burung hias tuh. Cendrawasih itu sama sejenis burung merah. Nak beli makan, dagingnya nak beli makan. Jodoh nak sadu unggas sejenis ayam, tapi yang burung tadi, kalau yang sejenis burung yang makannya biji-bijian tuh halal dagingnya. Nah, tapi jenis anunya dia bertaring dah atau pakai kuku tajam dah. Dia kan dicabutnya kalau merah burung merah, alam itu tadi kan dilihat dari dia orang pakai kuku tajam itu. Itu mungkin kalau burung apa tadi? Badannya gadang. Bisa jadi kalau kayak betet tadi itu kan sejenis burung boleh lihat di Google warna hijau-hijau. Betet Jawa, jahara gue dia sebut seli. Berarti barang tua hiasan itu. Di Jujuawa apalah jadi seburungnya loh. Namanya betet sekali keluar menangam. Ketek bentuk burungnya ya. Kau jenis apa? Hijau-hijau warnanya. Hidung anu ko apa mereka paruh ko bengkok. Berwarna merah anu ya. Sama sejenis burung beo itu mah. Parkit burung derbian banyak namanya parkit derbian. Bantu ada burung parkit dah. Yalah nama Jawa. Orang jua pacu-pacu burung tu kan ada tuh lomba-lomba suara itu. Lah, itu lalu panjang kaji oleh masalah burung masalah Jadi intinya adalah ada yang halal dagingnya dan ada yang tidak halal dagingnya. Dan halal daging itu nak kepada pihak. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.